Otomatis ya. Oke, ada yang tanyakan untuk nomor satu ini? Kalau terhadap sumber ini masih terlalu gampang ya termasuk ya. Untuk yang nomor dua ini adalah terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, tadi bedanya adalah F aksen X-nya ini akan sama dengan F min X. Jadi beda ya antara F min X dengan min Fx itu beda ya, beda sekali ya. Nah, maksudnya gimana kalau yang ini? Kita contoh soal ini nomor dua ya. Nomor dua ini Fx-nya adalah ini. Berarti F aksen X-nya ini akan sama dengan 2 min X kuadrat. Jadi X-nya ini kita ganti min X. Min 5 dikalikan min X plus 3. Min X kuadrat tetap adalah X kuadrat ya. Sehingga ini tetap 2X kuadrat. Tetapi yang ini min X kali min 5 dia menjadi plus 5X plus 3. Jadi ini kalau refleksi terhadap sumbu Y. Jadi ini hasil refleksinya. Persamaan atau fungsi hasil refleksinya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Paham. Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kita coba soal lagi ya. Sebuah garisnya adalah 5X plus 10Y plus 15 sama dengan 0. Tentukan hasil refleksi garis P ya. Maka supaya ini lebih mudah, ini kita bawa ke sini, ini kita bawa ke sini. Sehingga dia menjadi 10Y sama dengan min 5X min 15 ya. Berarti Y sama dengan min 5X min 15 per 10 ya. Atau Y sama dengan, ini kalau ini kita kalikan, dia akan kita bagi ya. Dia akan menjadi min X per 2 ya. Dari mana? Kan ini kalau kita, kalau misalnya ada A min B per C, ini kan sebenarnya A per C min B per C kan ya. Jadi ini kan sebenarnya min 5X per 10, ini min 15 per 10 gitu kan. Kurangi 15 per 10 itu, yang disederhanakan adalah 2 per 3 ya. 3 per 2 kebalik. Sama-sama dibagi 5 kan. Oke. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu apa tadi? Sumbu Y ya. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Nanti kalau dari di sumbu Y tadi, X-nya diganti dengan min X ya. Sehingga ini akan menjadi, berarti dia akan menjadi Y, X. Ini kita jadi min X, berarti dia min X per 2 kurangi 3 per 2. Berarti dia akan sama dengan X per 2 min 3 per 2. Atau Y sama dengan X per 2 min 3 per 2. Biasanya kalau dalam soal pilihan ganda,
itu tidak ditulis pecahan seperti ini ya, makanya kita kalikan dua semua. Sisi sini kalikan dua, sisi sini kalikan dua. Sehingga dia jadinya akan menjadi 2Y sama dengan X min 3. Ini biasanya kalau dalam pilihan ganda yang ada di pilihan jawaban adalah ini. Tapi kalau dia soalnya IC atau urean, maka segini sudah cukup. Nomor dua, ada fungsi fx-nya adalah 2x plus 1 pangkat min 4. Ya, direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka f aksen X-nya tadi kan sama dengan min fx ya. Sehingga f aksen X-nya di sini, dia akan menjadi min. Ini. Sehingga dia akan menjadi min 2x plus 1 plus 4. Nah, ini sudah persamaannya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, untuk yang nomor 3 ini ada gambarnya ya. Masih ingat gimana caranya menggambar fungsi parabola atau fungsi persamaan kuadrat? Yang pertama gimana? Ya. Nomor 3, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nomor 3 ya. Y sama dengan, berapa tadi? X kuadrat plus 2X min 3. X kuadrat plus 2X min 3 ya. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti dia akan menjadi yang coret-coret. Oke, dia menjadi direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti dia akan menjadi seperti ini ya. Min X kuadrat. Kan F sama dengan fungsi min X ya. 2 min X min 3. Min X kuadratnya tetap, min X dikuadratkan maksudnya tetap X kuadrat. Ini dia menjadi min 2X min 3. Diminta untuk digambarkan grafiknya ya. Kalau mau menggambar grafiknya berarti yang pertama kita tentukan titik potongnya dulu ya. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y ya. Setelah itu ditentukan adalah puncaknya ya. Jadi setelah ditentukan 3 titik itu, 4 titik ya kurang lebih ya. Maka baru kita bisa mengira-ngira atau menggambar bentuk dari grafiknya ya. Ya, oke kita tentukan titik potong dulu terhadap sumbu X. Jika terhadap sumbu X, maka Y-nya akan sama dengan 0 ya. Kan suatu garis ini kalau dia atau suatu fungsi dia akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Misalkan di sini. Ini kan berarti titiknya adalah 3,0 misalkan di sini. Nah, maka kita nolkan dulu Y-nya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah,
Ini kita bisa pakai ini pemfaktoran ya. Bisa pakai cara pemfaktoran sempurna atau bisa menggunakan rumus ABC. Kita coba yang pakai faktoran. Min 3 berarti min 3 plus 1 ya kan? Min 3x plus 1x ya. Jadi min 2x ya. Berarti dia adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Berarti titik potongnya di sumbu x, ya di sumbu x adalah 3,0 dan 1,0. Sekarang titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y berarti ketika X-nya sama dengan 0. Berarti ini kita nolkan X-nya sehingga dia menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Berarti Y sama dengan min 3. Berarti titik potongnya adalah 0, min 3. Nah, kita sudah dapat 3 titik. Tinggal titik puncaknya ya. Kalau titik puncak untuk X-nya itu titik puncaknya adalah min B per 2A. B-nya adalah ini, berarti min 2, A-nya adalah 1, berarti X sama dengan 1 ya. Sedangkan untuk titik puncak yang kedua, Y-nya itu adalah sama dengan D ya, pakai determinan ya. Y-nya sama dengan min D per 4A. D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya. Rumusnya D, determinan, determinan. Ya betul, B kuadrat min 4AC ya. Per 4A. Kita masukkan B-nya 1 kuadrat, 4, B-nya 2 sorry, maaf. Min 2 ya, min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat, A-nya 1, C-nya min 3. Ini 4 kali 1. Min 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Kemudian ini min 4, 1 kali min 3. Berarti min plus 12 ya. Berarti plus 12 kali min 4. 16 min 16 per 4. Berarti sama dengan min 4. Berarti titik potongnya ada di 1, min 4. Titik puncak, mohon maaf. Titik puncaknya 1, min 4. Nah, maka kita gambar grafiknya. Kalau kalian pakai penggaris ya, biar bagus. Ini 1, 2, 3, 3 min 1. Ini min 1. Berarti satunya di sini, titiknya. Kemudian 3,0 di sini. Bagus. Kemudian titik berikutnya adalah 0, min 3. 0, min 3. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti 1 di sini. Berarti di sini. Kemudian 1 di sini. Hilang ya. Oke. Kemudian titik puncaknya adalah 1, min 4. 1, min 4 berarti kurang lebih di sini. Sehingga grafiknya kurang lebih
Nih ya. Yang ditanyakan adalah grafik hasil refleksi ya, tidak grafik semula ya yang tanyakannya. Ya, gambarlah grafik fungsi hasil refleksi. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau menggambar grafik fungsi kuadrat itu memang lama ya, karena kita harus mencari 4 titik itu. Namira Resen, oke Mbak Namira silakan. Langsung open mic. Ya Kak, maaf kan itu tadi direfleksikannya eh, sumbu X. Harusnya kan rumusnya min Sumbu N F apa sumbu Y? X bukan iya sumbu Y. Ya, Berarti kan harusnya min F X bukan F min X. sumbu Y kan berarti F min X kan? Hah? Kan direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan ini, ya, Oh, iya, betul ya. iya, iya. Oke, makasih Kak. Jadi kan ini kita masukkan X-nya kita ganti min X ya, karena dia F min X ya. Kalau yang tadi yang ini yang sumbu X, ini sumbu Y juga ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Sudah jelas Mbak Namira? Atau masih bingung? Jelas Kalau Kak, sudah jelas, jelas. alhamdulillah. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Oke, rotasi fungsi. Jadi rotasi itu perputaran ya. Jadi fungsinya diputar. Ya kalau yang tadi seperti yang saya contohkan, kalau misalkan dia samaan kuadrat, misalkan dia asalnya gini, kemudian diputar 90 derajat, maka dia akan menjadi kurang lebih seperti ini ya. Itu ya. Jadi diputar tergantung dari sudutnya ya. Makanya perputaran itu menggunakan sudut, karena itu di rumusnya dia menggunakan sudut. Jadi kalau di sini dia menggunakan perkalian matriks ya. Jadi ini perkalian matriks. Jadi x aksennya, x aksen y aksen itu akan sama dengan ini cos alfa min sin alfa kali cos alfa x y. Alfa ini apa? Alfa ini adalah sudut putarnya tadi ya. Jadi alfa ini adalah sudut putarnya. Jadi yang perlu dihafalkan ini cos min sin cos ya. Karena nanti untuk penempatan matriknya ini. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Maksudnya biar lebih mudah. Tentukan hasil rotasi fungsi tersebut sebesar 90% terhadap titik pusat 0,0. Oke, nah tutupi lagi ya, biar gampang ya, biar enak ngerjakannya. Ya, fungsi awalnya adalah Y sama dengan X 3 min 1 ya. Kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka kita tulis rumusnya tadi, X aksen, Y aksen, ini akan sama dengan, gimana tadi rumusnya? Kosin, cos min sin cos ya. Cos min sin cos berarti 90
Ini min sin 90, cos min sin cos. Berarti sin 90, cos 90. Kemudian X, Y. Cos 90 adalah 0 ya. Sin 90 adalah 1. Kalau min sin 90 berarti dia adalah min 1 ya. Sin 90 1, cos 90 0. Perkalian matrik masih ingat? Ini ya, ini dikalikan ini ya. Kemudian ini dikalikan ini ya. Oh, kita tulis gini. Berarti X aksen Y aksen. Ini akan sama dengan 0 kali X. 0. Min 1 kali Y. Min Y. Ya. Kemudian 1 kali X. X. 0 kali Y. 0 ya. Hasilnya plus 0 gini ya. Maka nggak usah ditulis. Nah, ini kan dia menjadi X aksen, Y aksen akan sama dengan min Y, ininya adalah X. Kalau ini kita keluarkan, berarti X aksen sama dengan min Y. Berarti Y sama dengan min X aksen. Ya, kalau ini berarti dia Y aksen sama dengan X. Oke, kita masukkan ke yang baru ini, persamaan yang lama. Y sama dengan X aksen. Y sama dengan X aksen. Berarti dia Y-nya ini kita ganti X aksen. Berarti X aksen, sedangkan ini X-nya ini, berarti dia Y aksen pangkat 3 ya. Min 1. Min ya ini ya. Ini min ya. Sorry. Minnya ketinggalan ya. Berarti kalau di apa persamaannya berarti dia menjadi Y pangkat 3 sama dengan ini kalau kita pindah ke situ berarti dia X min 1. Atau kalau misalkan kita mau cari Y berarti Y sama dengan akar X min 1 pangkat 3. Ini persamaan setelah dirotasi. Jadi seperti ini fungsinya. Ada yang tanyakan silakan. Kita sampai jam berapa ya? Kalau dari Mbak adminnya, ya, di situ enggak kalau di contoh soal yang dikerjakan itu tidak dirubah menjadi Y ya. Jadi langsung X sama dengan Y pangkat 3 plus min 1 itu. Ya enggak apa-apa ya. Terserah dari nanti pilihan jawabannya ada atau tidak. Kalau ada, ya sudah enggak usah dirubah ya. Oke. 20.08. Kita sampai jam 20.20 ya. Oke, kita latihan soal lagi. Kalau yang 180 derajat, ingat eh, berarti dia ada di sin cosnya ada di ini dua ya, apa namanya kuadran kuadran 2 ya. Ingat kalau di kuadran 2
maka sin dan cosnya nilainya akan berbeda ya. Kan kalau sin dia akan menjadi min sin ya di kuadrat. Oh, kalau sin tetap plus ya. Yang berbeda cos, cos dia akan menjadi min ya. Jadi perlu diingat kuadrannya. Ini paling banyak yang di dalam itu ketemu lagi sama cos sin ini ya. Ya, garisnya adalah 5x min 2y min 2y plus 10 sama dengan 0. Prinsipnya sama tetap kayak tadi ya, bahwa x aksen y aksen itu sama dengan cos min sin sin cos ya. Berarti cos 180 min sin 180 sin 180 cos 180. Oh ya, cos min sin sin cos ya. X, Y. X aksen Y aksen. Cos 180 itu adalah sama dengan min cos 90. Karena min cos 90 nol ya berarti nol aja ya. Sedangkan min sin 180 itu sama sin 180 sama dengan sin 90. Berarti dia tetap sama dengan min satu ya. Ini berarti satu, ini nol juga. X, Y. Sehingga di sini X aksen itu akan sama dengan min Y ya. Kemudian Y aksen itu akan sama dengan X. Ini kita balik berarti Y sama dengan min X aksen. Nah, kita substitusikan ini ke dalam samaannya ini. Ini 5x min 2y. Berarti 5x, x-nya kita ganti ini berarti Y aksen. 5y aksen, kemudian min 2, y-nya min 2y kan, y-nya kita ganti min x aksen. Plus 10 sama dengan 0. Berarti dia menjadi 5y aksen plus 2x plus 10. X aksen ya. Atau persamaannya adalah 5y plus 2x plus 10 sama dengan 0. Jadi ini setelah dirotasi 180 derajat, maka dia menjadi ini. Jadi pahami? Oke, untuk yang soal selanjutnya, tak copy dulu ya. Ini contohnya soalnya apa soalnya hanya 90 sama 180 ya. Nah, kita ganti ini 45 misalkan. 45 derajat. Supaya dapat gambaran ini. Kita tetap 90 aja. Jadi nanti hasilnya tergantung dari sudutnya ya tentu ya. Maka kita tetap tulis lagi seperti tadi. Cos 90 min sin 90 sin 90
cos 90. X, Y, ya. Sama ya kayak tadi ya. Karena nilainya sama ya. Berarti dia X aksennya akan sama dengan min Y, Y-nya sama dengan min X aksen. Yang ini Y aksennya sama dengan X ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ini tadi. Berarti Y sama dengan min X aksen. Berarti min X aksen sama dengan 2. Y, X-nya kita ganti Y aksen kuadrat plus 3 Y aksen plus 6. Berarti dia sama dengan min X 2 Y aksen kuadrat plus 3 Y aksen plus 6. Ya, ya ini sudah. Jadi ini persamaannya dia rotasinya adalah 2Y kuadrat plus 3Y plus 6. Hasil rotasinya adalah ini. Kalau misalkan 45 ya, kita coba 45 ya misalkan ya. Jadi misalkan sudutnya adalah 45 derajat. Maka dia akan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan cos 45 min sin 45. Sin 45 cos 45. Iya. Cos 45 itu berapa? Akar 2 per 2 ya. Sin 45 juga akar 2 per 2. Berarti dia min akar 2 per 2. Sin 45 akar 2 per 2. Agak ribet ya kalau misalkan bukan 90. Karena nilainya tidak 0101 ya. Panjang ini nanti. Intinya ini nanti gini. Jadi nanti X aksennya ini akan sama dengan ini X akar 2 per 2 min akar 2 per 2 ini kali X ini. Jadi dia akan menjadi akar 2 per 2 X. Kemudian dikurangi akar 2 per 2 Y. Kemudian untuk Y aksennya juga sama akan seperti itu. Dia akan menjadi akar 2 per 2 X. Kemudian akar 2 per 2 Y. Cuman ini plus ya. Kemudian substitusikan tadi X aksen Y aksennya tadi. Baru ketemu. Agak panjang ya. Jadi kenapa kok dijadikan 90 dan 180? Karena untuk menghasilkan 01 tadi ya. Untuk memudahkan kalian mengerjakan. Nah, ini panjang ini. Ini gambaran aja kalau misalkan 45 seperti ini nanti. Ya. Oke. Dilatasi vertikal. Jadi diperbesar secara vertikal dengan mengalihkan setiap koordinat Y dengan K. Jika 0K lebih besar dari lebih kecil dari grafik Y adalah grafik yang diperkecil secara vertikal dengan mengalihkan setiap koordinat Y dengan K. Oke, jadi fungsi pengalinya atau pembesarnya itu adalah K ya. Kemudian untuk yang dilatasi horizontal itu jadi kalau yang dilatasi vertikal ini setiap Y itu akan dikalikan dengan K. Jadi kan kalau misalkan persamaannya misalkan Y 4X plus 4X plus 1 misalkan ya. Maka ketika Y-nya 0 misalkan 4X plus 4 ya terkembang. Ketika Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan berapa? 0 4X min 4 X-nya sama dengan min 1. Ketika Y-nya sama dengan 1 berarti X-nya 3 per 4 yang itu. Nah, ini yang dikalikan adalah jika dilatasi vertikal
mengalihkan setiap koordinat Y. Berarti titiknya yang Y-nya aja yang dikalikan, yang diperbesar. Atau yang dikalikan. Sedangkan untuk titik X-nya tetap. Ya, kalau dilatasi horizontal, kebalikannya. Yang dikalikan adalah X-nya. Jadi yang dikalikan K-nya itu X-nya. Kalau itu di sini hasilnya, jika didilatasi vertikal sebesar K, maka dia akan menjadi K kali Fx. Nah, K kali Fx ini kan sebenarnya, ini kan nanti Fx ini nilainya adalah nilai Y ya. Jadi K dikalikan nilai Y. Tetapi jika yang diperbesar secara horizontal, maka dia akan menjadi Y F K kali X. Jadi X-nya yang dikalikan. Hmm. Sejajar sumbu Y dengan skala 2. Berarti yang dilatasikan adalah secara vertikal ya. Karena itu Fx-nya sama dengan Y sama K-nya 2, berarti fungsi dilatasinya adalah K kali Fx. Jadi langsung kita kalikan ini. Jadi hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 6 X pangkat 3. Sekarang kita coba ini. Nomor satu. Nah, nomor satu ya. Y sama dengan 2X plus 9. Didilatasikan sejajar sumbu Y dengan skala 3. Berarti ya aksennya ini nanti akan sama dengan 3 kali 2X plus 9. Ini kali ini jadi 6X. Ini kali ini jadi 27 ya. Berarti ya aksennya adalah, atau hasil dilatasinya adalah ini. Sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2, Y sama dengan 6X plus 9 didilatasikan dengan sumbu X atau sejajar sumbu X skala 1/3. Berarti Y sama dengan 6 kali 1/3 X plus 9. Berarti Y sama dengan 2X plus 9. Ini hasil dilatasinya. Ada yang tanyakan? Silakan. Apa lagi? Nah, ini aja dulu. Bisa dipahami untuk yang dilatasi? Jadi kalau yang dilatasi, kalau di sumbu Y, maka tinggal dikalikan aja fungsinya. Jadi fungsinya ini dikalikan dengan faktor dilatasinya. Ya kan dilatasi 5 ya, berarti kalikan 5 ya. Tetapi kalau dilatasi terhadap sumbu X, maka yang dikalikan hanya X-nya. Kalau misalkan persamaan kuadrat gimana? Misalkan X kuadrat plus 5X plus 10 misalkan ya. Didilatasikan sepertiga terhadap sumbu X. Berarti ya dia akan menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga X kuadrat plus 5 kali sepertiga X plus 10. Berarti dia akan menjadi Y sama dengan X kuadrat per 9 ya. Plus 5/3X plus 10. Nah, ini hasil dilatasinya berarti. Ya. Kalau fungsi kuadrat didilatasi terhadap sumbu Y, ya kan itu tadi YX kuadrat plus 5X plus 10 didilatasikan skala 3. Berarti ya dia jadi Y sama dengan 3 kali X kuadrat plus 5X plus 10. Berarti dia akan menjadi ini kali ini 3X kuadrat plus 15X plus 30. Ya, paham ya?
Oke, kita akhiri ya untuk hari ini. Nanti PowerPoint-nya akan saya share ke Mbak Admin. Begitu juga rekaman videonya, tetapi rekaman videonya tadi terpotong ya, tidak sampai penuh ya. Karena tadi baru sadar saya belum rekam ketika menit ke 40-an ya. Jadi nanti rekamannya hanya separuh ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran dari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selamat.